Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin jamaah, para bapak, ibu, tuan-tuan, sahabat, kolega saya, izinkan ayo kita meneruskan ngaji kitab Minhajul Abidin. Semoga Allah selalu memberikan nikmat kepada kita, dan karenanya kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih nyambung meskipun kitabnya berbeda. Hari ini kita membahas tentang kikir, dan di dalam Aqobatul Qawaidih, tanjakan yang merusak amalan kita, satu di antaranya adalah kikir dan riya dan kikir. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata takallamta wa qalat ana haramun ala kulli bakhilin wa murah. Surga mengatakan saya haram hukumnya dimasuki orang yang bakhil dan orang yang riya. Itu yang kita bahas pada minggu yang lalu. Itu nggih. Jadi surga enggak mau orang pelit itu ditutup pintunya di depan pintu. Enggak, kamu siapa? Di dadanya itu sudah ada saya bakhil, saya riya, ditutup jebret, enggak bisa masuk surga kalau orang itu adalah orang yang ahlul bakhil dan ahlul murah. Mari kita lanjutkan. Itu pengertian pertama. Wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'al bi umul fi darin amin ya rabbal alamin. Wal makna tsani anna man lam yantahi 'anil bukhl wa riya wa lam yura'i nafsahu fa fihi khatar. Jadi sesungguhnya orang yang tidak mengakhiri dari kekikiran dan riya, ya, walam yura'i nafsah, dan dia tidak memperhatikan dirinya bahwa dirinya itu adalah dua tadi, riya dan kikir, fa fihi khataran, maka ini mempunyai akibat dua. Yang pertama, ayyul hikahu su'un dalik, maka orang ini akan mendapatkan yulhiku su'un dalik, sial orang ini. Orang ini sial, artinya nggak mendapat apa-apa, sial. Hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tapi nggak mendapat apa-apa, kan sial. Fayaqa'u fil kufur, dan bisa orang ini terjerumus kepada kekufuran. Artinya la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang ini adalah mengingkari terhadap nikmatnya Allah, kemudian kufur, mendapatkan laknat. Fatawatuhu ajannah, maka dia sulit masuk surga. Jadi kalaupun masuk surga itu fatafutuhul jannah, jaraknya itu lama, jauh. Ya mungkin jangan-jangan yang terakhir dikeluarkan dari neraka masuk surga tadi, itulah. Roksan wal iyadu billah, ya Allah jauhkan kita semua, para jamaah kita semua, yaitu melindungi kita dari dua hal tadi, kikir dan riya. Wal akhar, yang kedua, salabul iman, orang ini akan tercerabut imannya. Orang yang riya, orang yang kikir itu gampang untuk jatuh ke imanannya. Enggak, aku tuh suguh-suguhku dewe kok, bukan karena menungso. Aku kerja keras, ini tuh karena saya, ya Allah, imannya udah hilang. Padahal itu semua adalah pemberian Allah. Alladzi yastahiqu bihi nar, dan ini yang bisa memastikan dia itu masuk surga. Ya, Imam Ghazali mengajak kita aminin, na'udzubillah min syukri wa sadidi wa ghadabi. Ya Allah, jauhkan kami, kita semua para ahli taklim,
Haji qalbu ini yaitu Allah menjaga kita dari murkanya dan kepedihan siksa di api neraka. Jadi dengan demikian wal musibah tani, sedangkan musibah yang kedua dukhulun nar, maka orang ini akan masuk neraka. Wa dzalika lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka hal ini juga diceritakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah annahu qala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu mayyud'a yaumil qiyamah wa rajulan qad jama'al Qur'an wa rajulan qad qatala fi sabilillah wa rajulun kasirun al-mal. Tolong diperhatikan ini hadis ini. Rasulullah mengatakan begini, mayyud'a yaumil qiyamah rajulun qad jama'al Qur'an. Orang yang pertama dipanggil di hari kiamat adalah mereka yang penghafal Quran, penghayat Al-Quran, ahli Quran. Wa rajulun qad qatala sabillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa rajulun kasirun almal, orang yang kaya raya. Ini yang akan dipanggil dulu oleh Allah. Tapi ingat, apakah dipanggil untuk masuk surga? Belum tentu. Lihat dulu. Fa yaqulullah ta'ala lil qira', kemudian Allah berkata kepada ahli Quran tadi, ya, khatmul Quran kemana-mana, baca Quran selalu setiap saat, kemudian mengatakan gini, alam u'allimka ma anzalna ala rasuli. Wahai ahli Quran, bukankah aku telah memberikan pengetahuanmu tentang sesuatu yang aku turunkan melalui utusanmu itu, artinya Rasulullah. Fa yaqulu bala ya Rabbi, betul ya Allah, betul. Memang Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Fa yaqulu madza amilta fi ma'alimta, apakah engkau telah berbuat sesuai dengan yang aku kehendaki, yang engkau jalankan? Ahli Quran tadi, fa yaqulu ya Rabbi kuntu bihi anakul lail wa atrahu fin nahar. Benar ya Allah, setiap hari siang malam saya khatmil Quran, diundang kemana-mana, ada ini ada itu, diundang. Aku lakukan semuanya itu fil lail wa atrahu nahar, sepanjang malam dan siang hari. Apa yang disampaikan Allah? Faqul fayaqul, kadzab. Allah mengatakan enggak, kamu bohong, kata Allah SWT. Fatukul malaikat kata, maka malaikat memanggil malaikat, yang akhirnya malaikat itu mencatatnya dengan memang betul ya Allah, dia dusta, dia bohong. Ya, fayaqulullah, Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, bal aratta ayyuqala fulanun qari'un faqad qila dzalik. Enggak, kamu tuh baca Quran, khatmil Quran kemana-mana, ya kataman Quran kemana-mana, hanya ingin disebut kamu itu si fulan seorang qari, suaranya enak, didengar enak. Tapi sungguh ya katakan hal itu bayuti bisa maaf, itu yang kamu tuju. Khatmil Quran jadi qari itu bukan untuk dikatakan untuk Allah, tapi kamu hanya ingin disebut, wah ini orang hebat, suaranya enak, qarinya enak, dan tulangnya disangoni tebel. Nah, itu enggak, kadzab, enggak, kamu bukan itu kok. Itu ya. Wa yu'ta bishabil mal fa yaqulu lahu alam awasi alaika. Yang kedua dipanggil orang yang kaya raya, si A, si B, Bu A, Bu B, kamu saya kasih uang banyak, harta kekayaan di dunia begitu banyak, awasi alaika itu untuk apa? Alam awasi alaika hatta lam at'aka tahtaja ila ahad, ya, sehingga aku tidak membiarkanmu butuh kepada satu makhluk pun, karena kamu sudah cukup dengan dirimu.
Faqululah bala ya Rabbi, betul ya Allah, matur suwun. Saya dikasih rezeki yang banyak. Fayaqulu fama amilta fima ataika. Lalu Allah berfirman, apakah yang engkau lakukan sesuatu itu atas yang aku berikan? Sudah kamu berikan kepada yang lain? Ya, saya berikan kepada yang lain. Fayaqulu kunta asilur rahimu asdaqu. Apakah kamu menyambung tali silaturahmi, tali asik, dan kamu bersedekah? Fayaqulullah, dia mengatakan iya. Kata si ahli yang kaya raya, iya ya Allah, aku tuh rajin sedekah. Kata Allah, fayaqulullah, kata enggak. Kamu kadzab, kamu bohong, kamu mengingkari, kamu ada tujuan lain. Watakul malaikat kadzab, kemudian malaikat yang mencatat juga membenarkan tentang kedustaan dari orang yang kaya raya tadi yang juga bersedekah. Fayaqulu ta'ala, kemudian Allah berfirman, bal aradtu ayyaqula innaka jawadun. Kamu itu bersedekah hanya untuk disebut engkau itu dermawan. Faqad qila dzalik, dan sungguh telah dikatakan hal itu. Mau pilkada, mau pilek, hati-hati yang caleg, maaf. Nah, saya dulu juga caleg gitu. Kalau memberi saja. Jangan memberi kemudian dicatat prasastinya. Gedung ini disumbang oleh Pak X. Mobil ini disumbang oleh Pak X. Begitu nggak jadi, mobilnya diambil lagi. Nah, gitu loh. Jadi nggak ada keikhlasan. Ini yang Allah katakan kamu bohong. Tidak ada keikhlasan di dalam sedekahmu, infakmu itu nggak ada. Ya. Kemudian fayaqulu umirtu bil jihad fisabilik. Kemudian yang ketiga, orang yang ahli perang, orang yang berjihad, orang yang dai. Fa qatalta hatta qutilta, yang dia pekerjaannya itu membunuh atau dibunuh, artinya berjuang menegakkan. Fayaqulu ta'ala kadzab. Enggak. Kamu juga kadzab kok, orang yang berjuang suka ahli dakwah itu enggak. Wa taqul malaikat, kemudian dibenarkan oleh malaikat tentang dusta engkau. Malaikatnya juga dusta kamu. Aku nyatatnya enggak gitu kok. Nyatatnya tuh kamu adalah orang yang cari nama. Akan tetapi fayaqulullah, Allah berfirman, bal aradta an yuqala fulanun jariyun wa suja faqad qila dzalik. Enggak, kamu itu berjuang perang hanya dikatakan kamu itu adalah seorang pemberani yang siap untuk perang. Faqad qila dzalik, dan sungguh itu telah diucapkan dan dicatat oleh malaikat saya, kamu itu adalah ada maunya. Jadi dengan demikian, orang yang riya, orang yang bakhil itu yang akan diharamkan masuk surga, dan masuk surganya itu ditangguhkan. Terpautnya itu sangat panjang. Qala tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati wa qala. Dan juga ini diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ulaika awwalun khalaqallahu yas'aru bihim narun jahannam. Wahai Abu Hurairah, mereka itu adalah makhluk Allah yang pertama yang api neraka jahanam dikobarkan dengan sebab mereka. Jadi orang yang ahli Quran, kalau niatnya bukan qiraatul Quran yang ikhlas, kalau orang yang bersedekah ada pamrihnya, kalau orang berjalan di jalan Allah ada pamrihnya, justru tadi dipanggil pertama bukan untuk masuk surga, tapi menjadi api neraka. Awwalun, awwal khalaqallahu yas'aru bihim nar jahannam. Ini justru disabdakan api neraka yang pokok.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nar wa ahlaha ya'ujjuna min ahli riya. Sesungguhnya neraka dan penghuninya menjerit karena diisi oleh banyaknya orang ahli riya. Alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Ya. Neraka dipersiapkan orang yang ahli riya dan dia menjerit di dalamnya. Qala min harin narillati yu'adzabuna biha, karena panasnya api yang ada yang oleh para pelaku riya itulah disiksa di api neraka itu menjerit-jerit. Itu adalah ahli riya. Untuk itu wa fi hadil madhanil ibratan li ulil absar. Bapak sekalian, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, itulah berbagai pelajaran secara gaib dan ini harus menjadi renungan kita semua. Li ulil absar, wahai yang mata hatinya itu betul-betul terjaga. Insya Allah kita semua ya li ulil absar. Tapi kita ayo bismillah tidak menjadi orang ahlul bakhil wa ahlul riya, bukan orang yang golongan bakhil dan golongan riya. Wallahu subhanahu waliyul hidayah wa bifadlih. Imam Ghazali mendoakan kepada kita semua, semoga Allah memberi hidayah melalui anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, mari kita teruskan. Fa in qulta fa akhbirna an haqiqatil ikhlas wa riya. Ya, ini murid-muridnya bertanya kepada Imam Ghazali, kabarkan kepada saya Imam Ghazali, apa sih yang disebut dengan riya dan ikhlas itu? Ya. Wa hukmiha wa ta'thirihima fil amal, dan hukum keduanya itu dan pengaruhnya di dalam amal kita. Dan Imam Ghazali menceritakan menerangkan tentang definisi ikhlas dan riya tadi. Fa'lam annal ikhlas inda ulama inna ikhlasoni. Kalau orang dikatakan ikhlas menurut ulama itu mempunyai dua kriteria, ikhlasul amal, ikhlas dalam beriman, kayak orang Kementerian Agama ya, yang pegawai Kemenak itu kan ikhlas beramal kan, betul ya, ikhlas beramal ya, Bapak Ibu sekalian yang di Kementerian Agama. Jangan ikhlas al-amalu lil ujroh, jangan beramal karena ujroh. Nah, ujroh itu ya ujroh. Apa ya ujroh itu? Gaji bulanan. Ya, itu enggak ikhlas lagi. Wa ikhlasu thalabil ajr, dan ikhlas dalam menjalankan tuntutan ganjaran. Boleh. Orang menuntut surga atau berdoa untuk surga boleh, tapi jangan karena manusia. Jadi ikhlas itu ada dua kriteria itu. Fa amal ihsal amal, adapun ikhlas amal, fa huwa iradatu taqarrub ilallah, semata-mata ini adalah menghendaki untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla, wa tadhimul amri, dan tiada lain adalah mengagungkan perintahnya, wa ijabatut dakwati, dan menuruti panggilannya. Itu yang kita. Jadi Bapak sekalian contohnya begini. Ya. Wal ba'itsu 'alal i'tiqad as-sahih, pendorong hal itu adalah ini yang keyakinan yang benar itu. Jadi kalau kita sholat, ya maaf ya ini bagi yang sudah suluk ya. Sholat tahajud, taubatan nasuha, liridailah, syukrillah, fadillah, itu ya Allah memang merintahkan itu, kita kerjakan aja. Apakah kalau misalkan mohon ridha Allah, ya Allah ridhailah saya sedang ini menjabat ini, mohon diridhai, apakah salah? Enggak juga. Tapi yang baik karena Allah merintahkan, saya amalkan. Itu yang paling bagus. Itu adalah tiada lain adalah ta'dzimun amrihi wa ijabatun da'watihi, mengagungkan perintahnya dan mengamalkan panggilannya.
itu yang hebat. Tapi kalau sholat hajat ada niat ya boleh juga, karena itu bagian dari doa, boleh. Jadi ada dua ya, ikhlas karena amal tiada lain adalah ijabah dakwah, ta'zimul amri, dan ada ikhlas yang menjadi bagian yang kedua, yaitu tentang ikhlasul talibul ajrun, ikhlas karena ada di situ pahalanya, boleh ya. Wa dzikul hadzal ikhlas nifaqu wa huwa taqarrub ila Allah ma duna lillahi ta'ala. Dengan lawan ikhlas ya, lawannya ikhlas dalam berbuat adalah munafik, an-nifaq. Coba, kita fisik kita adalah bersolat, tapi pikiran Anda bukan sholat, itu nifaq, itu munafik. Fisiknya adalah bersolat, tapi batinnya kemana-mana urusan kerjaan, itu namanya munafik. Wa taqarrubu ila madunallah, Anda itu adalah mendekat diri pada Allah, tapi sesungguhnya itu adalah bukan duna lillahi subhanahu, itu bukan, karena itu bukan untuk Allah, tapi adalah untuk menjalani keinginan di luar Allah. Ya, itu bedanya orang yang ikhlas dengan orang yang munafik. Imam Abu Bakar Al-Warraq, gurunya Imam Ghazali, mengatakan begini. Ya, an-nifaqu huwa i'tiqadul fasidun alladhi huwal munafiqi fillahi azza wa jalla. Orang munafik adalah orang yang mempunyai keyakinan yang rusak. Huwa i'tiqadul fasad. I'tikadnya itu fasad, di mana ia tersemat munafik fillah, yaitu mengingkari selain Allah, mengingkari Allah karena tujuannya selain Allah azza wa jalla. Ya, contohnya sholat tadilah, sholat tapi pikirannya kemana-mana, itu munafik. Dirinya menuju Allah fisiknya, tapi pikirannya tidak. Walaysa huwa min qabilil iradatil illatin dzakarnaha fi maudhi'iha. Dan keyakinan ini bukan termasuk dari kategori yang berdasarkan ilatnya yang telah kami bahas sebelumnya. Ya, ilatnya fisiknya sholat, puasa, tapi untuk manusia. Puasa, tapi ya puasa deh, biar saya kurus. Gimana sih puasa kok niatnya untuk melangsingkan tubuh ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini? Ya, puasa ya puasa aja gitu loh. Jangan tinggi puasa ya ben kuru. Kan banyak kan ibu-ibu begitu ya. Sering puasa aja biar kurus ya. Jadi diet caranya puasa, tapi ya ora oleh apa-apa, niatnya ngurusno, oleh ngurusno tapi pahalanya tidak. Ya, okay. Nah, karena itu wa ammal ikhlasu fi talbil ajr, sedangkan ikhlas karena menuntut pahala, fa huwa iradatun naf'ul akhirah bi amil khairah. Ini adalah menginginkan keuntungan akhirat dengan melakukan kebajikan. Itu boleh. Memperbanyak kebaikan di dunia, tapi untuk mendapatkan akhirat itu boleh. Wa kana syekhuna rahimahullah yaqulu, sebagaimana yang diceritakan oleh gurunya Imam Abu Bakar Al-Warraq, innahu iradatu taf'il akhirah bi khair lam yurad radda yata'addaru alai khair bi haitsu turja bihi tilkal manfaah. Jadi orang yang ikhlas karena menuntut ganjaran adalah menginginkan keuntungan akhirat dengan kebaikan, itu boleh. Di mana kebaikan itu tidak ditolak dengan suatu penolakan yang menjadi terlepas kebaikannya, nggak apa-apa. Memang kelasnya kelas pekerja, doa, ibadah biar dapat, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada tidak sholat, tidak ibadah. Yang bagus tadi ibadah yang karena ta'zimun amri wa ijabatut da'watih, itu yang terbaik ya. Dengan sekiranya diharapkan dengan batasan kebaikan, itu adalah keuntungan akhirat.
Wa qad sarahna hadis syaratin, dan sungguh kami telah menjelaskan syarat-syaratnya. Imam Khawariyun mengatakan ya, mal khalisul minal amal. Apa itu amal-amal yang ikhlas? Jadi kalau tadi itu ikhlas itu ada dua kan? Ada dua, yang karena Allah dan karena ada ganjaran. Orang yang amalan baik untuk akhirat boleh, itu namanya ikhlas. Tapi kalau orang yang munafik ya, beramal atas nama akhirat tapi untuk kepentingan diri, ya itu munafik. Moga-moga kita dijauhkan ya. Jadi guru bagus, taklim, muta'alim, tapi niatnya mencari rezeki, itu juga nggak boleh. Ya udah, rezeki itu otomatis, nggak usah dipikir. Orang dakwah, saya dakwah nanti disaloni berapa ya? Amplopnya tebal atau tipis? Itu nggak boleh. Lah ini kan masih banyak ya, naudzubillah, astagfirullah, moga-moga kita dijauhkan. Orang memasang tarif dakwah, itu nggak boleh. Itu berarti apa? Orang munafik, mengerjakan amal akhirat tapi untuk dunia, itu munafik. Tapi kalau orang ikhlas tadi mengharapkan akhirat dengan berbuat baik di dunia, beda kan? Nah, gitu ya. Wa hadza ta'awud litarki riya, sebagaimana Nabi Isa yang meninggalkan riya. Wa inna ma qasad bil dzikri li'annahu aqwal asbabi musawwisati lil ikhlas. Dan sesungguhnya beliau mengkhususkan ya, selalu Nabi Isa menuturkan jangan riya, karena sesungguhnya riya adalah penyebab terkuat yang mengacaukan keikhlasan. Kalau sudah riya itu ujurnya ikhlas itu enggak ada. Nah, Imam Junaid mengatakan, ya, Imam Junaid al-Baghdadi, al-ikhlasu tasfiyatul a'mal minal muqaddarati. Ya. Ikhlas adalah menjernihkan segala amal dari berbagai yang mengeruhkan. Ikhlas. Wa qala Fudail, dan berkata Imam Fudail, al-ikhlasu dawamul muraqabah wa nisyatul khududi kulliha. Ikhlas adalah kesinambungannya kita bermuraqabah dan melupakan pahala seluruhnya. Ya, ini ya Bapak Ibu sekalian, kita subhanallah, moga-moga kita dijaga. Ayo kita muraqabah, dimudawamkan, ya. Dawamul muraqabah. Jadi kita harus mendawamkan muraqabah. Muraqabah ada berapa? 3 kan? Yang awal af'al, sifat, ma'iyah. Lah, itu yang kita dawamkan. Kita selalu dalam rengkuhan Allah, karena itu nggak usah berpikir pahala. Ini adalah orang ikhlas menurut Imam Fudail. Adalah kalau Imam Al-Junaid mengatakan ikhlas adalah cara untuk menjernihkan dari hal-hal yang mengeruhkan amal. Nah, dengan demikian fahadi wal babul kamil, maka dengan demikian ini sudah jelaslah pengertian ikhlas, sudah sempurna. Wal aqawil fi hadza katsirah, dan pendapat tentang ikhlas itu banyak. Fala faidatan wa takfirin nakli ba'dal kisafi fil haqiqi, maka tidak bermanfaat Anda membuat kutipan secara nakal. Ya, apa akal? Nganalisa ibadah itu enggak usah 4 malam sholat malam. Diminta dikir kita enggak usah banyak. Kalau zikir akal ini itu kan banyak ya. Gitu loh. Ada yang mengatakan sholat ini nanti punggungnya ada oksigen naik ke otak. Itu kan ada gambar-gambar, itu udah baik, tapi nggak perlu. Dalam hal ibadah sudah ikhlas saja. Karena kita harus bicara tentang nakal saja. Ba'dal kisafi al-haqiqah, dan itu semua adalah mengikut hakikat dari ikhlas. Irsu'ila 'anil ikhlas, kalau ditanya beliau mengenai ikhlas, Rasulullah bersabda begini. Faqala taqulu rabbi Allah ta'ala tsumma tastaqimu kama umirta. Intinya menurut Rasulullah,
Ikhlas itu adalah Tuhanku adalah Allah Ta'ala, kemudian engkau beristiqomah menjalankan di jalan Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Udah kita aja, itu ikhlas. Itu dari Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk sesi kedua ini semoga Allah membimbing kita, meridhoi kita untuk membimbing dua, yaitu tidak kikir dan tidak riya. Satu. Sebaliknya kita dikuatkan menjadi ikhlas. Karena kikir dan riya di dalam konteks minhajul abidin adalah tanjakan yang menyebabkan kita itu dirusak amal kita. Karena itu babus sadis fil aqobatus sadis, tentang tanjakan yang keenam adalah aqobatul kawadih, yaitu tanjakan yang merusak amal-amal kita. Amal kita harus kita jaga dengan dua tadi, jangan riya dan kita ikhlas beramal, jangan mengedepankan namanya kikir terhadap apa yang kita miliki. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.